Tema ini sangat penting karena dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana segala tindakan yang melanggar hukum, mulai dari kekerasan, penculikan, hingga kejahatan di media sosial itu diatur dalam hukum. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum pidana yang selama ini digunakan masih relevan dengan masyarakat saat ini? Karena itulah Indonesia melakukan pembaruan, yaitu hukum pidana melalui KUHP nasional. Nah, sebelumnya kita memasuki pengertian dari KUHP itu sendiri, merupakan kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, jenis tindak pidana, serta sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. KUHP itu memiliki fungsi penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan rasa aman, serta menjadikan pedoman bagi masyarakat itu sendiri. Penegak hukum dalam menangani suatu perkara pidana. Selama ini Indonesia menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda yang sudah berlaku sejak zaman penjajahan. Oleh karena itu, banyak isi aturan yang dianggap sudah tidak relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Selanjutnya yaitu ada KUHP nasional yang akan dibahas oleh rekan saya. KUHP nasional yang berlaku saat ini merupakan hasil pembaruan hukum pidana Indonesia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana. Kehadiran KUHP nasional ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum Indonesia karena menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda yang telah digunakan selama puluhan tahun. Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan hukum pidana dengan nilai-nilai Pancasila, perkembangan masyarakat, kebutuhan nasional, serta tantangan hukum di era modern. Secara umum, KUHP nasional memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana, yang kedua melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindak pidana, yang ketiga menegakkan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat, dan yang keempat mendorong rehabilitas dan pembinaan pelaku tindak pidana. Dalam KUHP nasional terdapat berbagai peraturan mengenai tindak pidana seperti tindak pidana terhadap nyawa, harta benda, kesusilaan, keamanan negara, korupsi, terorisme, hingga kejahatan berbasis teknologi informasi. Selain itu, KUHP nasional juga memperkenalkan konsep keadilan relatif yang menekankan penyelesaian perkara dengan memperhatikan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab sosial, pelaku, dan keharmonisan sosial. Saya akan menjelaskan terkait perbedaan apa itu KUHP dan KUHP lama dengan KUHP dan yang baru. Seperti yang kita tahu, Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Indonesia merupakan dua dasar utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP berfungsi mengatur dan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana beserta ancaman hukumannya. Sedangkan KUHP mengatur tata cara penegakan hukum mulai dari proses penyelidikan hingga pelaksanaan putusan pengadilan. KUHP lama merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang dikenal dengan Hukum van Slavers. Setelah Indonesia merdeka, aturan tersebut tetap digunakan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. KUHP lama memiliki karakter yang cenderung kolonial karena dibentuk untuk kepentingan pemerintah Belanda pada masa penjajahan. Berbeda dengan KUHP lama, KUHP baru disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP sebagai bentuk pembaruan hukum pidana nasional. KUHP baru disusun berdasarkan nilai Pancasila, budaya bangsa Indonesia, dan perkembangan hukum modern. Dalam KUHP baru, konsep pemindanaan tidak lagi hanya berfokus pada satu penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan keadilan restoratif atau restoratif justice. Oleh karena itu, selain pidana penjara, diperkenalkan juga pidana alternatif seperti kerja sosial, pengawasan, dan pidana denda. Sementara itu, KUHP lama diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
KUHP yang menggantikan aturan kolonial KIR. KUHP lama memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak tersangka dalam proses peradilan pidana. Aturan ini mengatur tahapan proses hukum seperti penyelidikan, penuntutan, persidangan, hingga upaya hukum. Pada masanya, KUHP dianggap sebagai kemajuan karena lebih menjamin hak asasi manusia dibanding aturan kolonial sebelumnya. Karena adanya perubahan dalam KUHP, pemerintah juga merencanakan pembaruan KUHP agar sistem pidana Indonesia menjadi lebih modern. Pembaruan KUHP diarahkan pada digitalisasi proses hukum, penguatan perlindungan hak asasi manusia, peningkatan perlindungan terhadap korban dan saksi, serta menerapkan keadilan restoratif. Dengan demikian, perbedaan utama antara KUHP dan KUHP lama dengan yang baru terletak pada orientasi dan pendekatannya. Aturan lama cenderung bersifat kolonial, formal, dan berorientasi pada penghukuman, sedangkan aturan baru lebih menyesuaikan dengan nilai, perkembangan teknologi, perlindungan, dan hak asasi manusia. Baik, sebagai kesimpulan, KUHP nasional merupakan bentuk pembaruan hukum pidana Indonesia yang dibuat untuk menggantikan KUHP lama. Warisan kolonial. KUHP ini hadir untuk menciptakan hukum yang lebih modern, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai bagian Indonesia. Melalui KUHP nasional, hukum tidak hanya dipandang sebagai alat menghukum, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan, ketertiban, dan pemulihan dalam masyarakat. Semoga dengan adanya sosialisasi ini, kita semua dapat lebih memahami pentingnya hukum dan mampu menjadi masyarakat yang sadar terhadap hukum. Terima kasih, kami akhiri